Para penfrater terkasih, bacaan pertama kemarin berisikan perjanjian Tuhan dengan Musa soal hari-hari khusus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan. Hari yang kudus ialah hari Paskah bagi mereka. Dalam bacaan hari ini, Tuhan masih melanjutkan perjanjian itu dengan menetapkan tahun Yobel. Tahun Yobel adalah salah satu perayaan keagamaan dalam tradisi Yahudi. Tahun Yobel dirayakan satu kali dalam setiap 50 tahun. Umat Israel menjadikan perayaan ini sebagai puncak dari siklus 7 kali tahun Sabat. Karena 1 tahun Sabat itu sama dengan 7 tahun. Maka 7 tahun Sabat berarti ada 49 tahun. Perayaan ini diawali dengan meniupkan shofar atau sangkakala yang menandai dimulainya hari raya perdamaian. Pelaksanaan perayaan tahun Yobel yang bertepatan dengan hari raya perdamaian tampaknya bukan tanpa alasan, karena keduanya menyuarakan pesan moral yang saling berkaitan, yaitu tentang penebusan dan pembebasan. Pesan moral itu terlihat dalam 3 ketetapan tahun Yobel. Pertama, pada tahun Yobel itu semua budak Israel harus dibebaskan. Dalam Imamat 25 ayat 10 dikatakan, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi setiap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaummu. Itu berarti tahun Yobel adalah tahun perdamaian, tahun pembebasan bagi para budak, tahun di mana para budak itu menikmati kebebasan, orang kembali kepada keluarganya, kepada kaum. Kedua, pada tahun Yobel, semua harta warisan yang telah dibeli harus dikembalikan kepada pemilik semula secara cuma-cuma. Tanah jangan dijual mutlak, karena aku pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Dalam ayat 23. Ini memuat pesan teologi yang sangat penting, yaitu Allah sebagai pemilik tanah warisan. Tugas manusia hanyalah menggarap tanah. Jadi ketika seseorang membeli tanah, orang tersebut tidak sekedar membeli tanah, melainkan membeli hak penggarapan tanah tersebut, yaitu Allah sendiri. Maka pengembalian tanah kepada pemilik menandakan perubahan sikap, kesadaran bahwa manusia itu bukan pemilik absolut tanah itu. Karena pemilik segala sesuatu adalah Allah sendiri. Dengan mengembalikan tanah kepada orang yang kepadanya kita membeli, kita disadarkan akan pencipta kita, pemberi hidup kita.
Jadi tahun Yobel memberi pesan kesadaran kembali manusia kepada pencipta. Dan ketiga, pada tahun Yobel tanah tidak boleh digarap. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Dalam ayat 11 tadi. Ayat ini menyatakan bahwa Allah sendiri akan memberi makan dan menyediakan apa yang dibutuhkan manusia. Jadi tahun Yobel menjadi kesempatan di mana orang disadarkan kembali bahwa hidup ini bukan ciptaannya sendiri, tapi ciptaan Allah. Dan hidup ini ada yang mengatur. Demikian 3 ketetapan tahun Yobel sekaligus memberi pesan spiritual bagi orang Israel bahwa Tuhan yang menetapkan tahun Yobel ini memberi kesempatan kepada manusia untuk melakukan rekonsiliasi. Tahun Yobel menjadi kesempatan untuk orang saling mengampuni, saling menerima kembali satu terhadap yang lain. Jadi ada pemulihan, ada penerimaan kembali bagi yang bersalah. Konfrater terkasih, kalau tahun Yobel itu mengusung tema perdamaian dan pemulihan, penerimaan kembali yang lain, maka pengalaman Herodes dalam Injil justru mengusung tema yang persis bertentangan. Demi mencapai kesenangan dan hasrat pribadinya, Herodes dan Herodias itu membunuh Yohanes Pembaptis. Keberanian Nabi untuk berbicara tentang kebenaran dibalas dengan kebencian yang berujung pada kemartiran Nabi. Dua bacaan ini mengingatkan kita bahwa upaya untuk menegakkan perdamaian, cinta kasih dalam hidup, sebagaimana dikehendaki Tuhan dalam tahun Yobel tadi, tidak selalu mudah dan diterima semua orang. Karena ada benih baik ditaburkan, tapi selalu juga ada benih buruk. Ada gandum yang tumbuh, tapi kadang-kadang ada juga lalang yang tumbuh. Pengalaman Yohanes Pembaptis mengingatkan kita bahwa darah kemartiran adalah buah dari kesetiaan pada tugas perutusan. Yohanes Pembaptis mengajarkan arti kesetiaan dalam tugas. Walau karena kesetiaan dan ketaatan itu, hidup kita terancam, kenyamanan diri kita terganggu, dan seterusnya. Dalam hidup ini kadang-kadang kita mudah mengeluh karena kesulitan-kesulitan kecil yang kita hadapi dalam tugas-tugas kita, entah dalam hidup harian atau dalam tugas pelayanan di tengah rumah. Mereka yang mulai baru pastoral mengalami itu. Tapi kalau kita mengeluh, menggerutu, enggan bekerja keras dan seterusnya, kita tidak memiliki semangat kemartiran.
Dalam Liquid Life, Sigmund Bauman katakan begini, dalam masyarakat modern yang liquid atau yang cair itu, dengan gaya hidup yang konsumtif, tidak akan ada ruang bagi para martir atau kemartiran. Mengapa? Karena orang modern itu lebih menghasrati kesenangan dan kenikmatan daripada penderitaan dan kemartiran. Peringatan ini baiklah kita sadari juga dalam komunitas kita. Kita orang-orang modern dan hidup juga, dan kehidupan kita juga dipengaruhi oleh gaya hidup konsumtif itu, yang sadar atau tidak kadang-kadang juga menggerogoti cara berpikir dan cara berpikir. Bacaan hari ini, Injil hari ini mengingatkan kita akan semangat kemartiran yang masih relevan. Kesediaan berkorban, kemauan untuk menderita adalah semangat dasar seorang anak. Kita adalah utusan-utusan Allah. Kalau kita utusan-utusan Allah, mari kita belajar dari semangat kemartiran Yohanes Pembaptis. Ia berani menegur yang salah, dan keberanian itu berujung pada kemartiran. Kita belajar berkorban, memberi diri kita, berani untuk menegur juga yang salah, tetapi kita sendiri juga berani untuk mengubah diri kita ketika kita ditegur, tidak dengan membela diri, tidak dengan rasionalisasi,